Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada Saya yang sedikit pilek. Oh, sedikit pilek. Oke, nanti kalau udah di rumah minum obat ya, biar enggak tambah sakit. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa dulu untuk kelancaran kegiatan layanan konseling ini. Ada yang mau memimpin? Mas Nugi. Oke, ya dipimpin Mas. Mimpin doa. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa cukup. Oke. Semoga dengan doa yang sudah kita panjatkan di awal nanti bisa lancar ya selama kita layanan konseling ini. Sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya karena kita belum saling mengenal, alangkah lebih baiknya kita saling berkenalan dulu ya. Iya. Karena kalau ada kata pepatah itu mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kita saling bondingnya lebih baik. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Saya Atif Azharo, biasanya dipanggil Zahra. Kalian bisa memanggil saya dengan Zahra. Rumah saya di Klaten dan kebetulan saya ditugaskan di SMP 12 Yogyakarta dan bertemu dengan kalian semuanya. Gitu. Mungkin perkenalannya cukup singkat aja ya, karena waktu kita nggak banyak. Saya sudah memperkenalkan diri. Alangkah lebih baik juga kalian juga saling memperkenalkan diri. Yuk coba dari Mas yang sebelah kanan saya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Azamardana dari kelas 7D, tepatnya dari SMP 12. Panggilannya? Panggilannya Alek. Oh? Azam. Oke, lanjut Masnya. Azam. Terus? Panggilannya? Reva. Oke, selanjutnya Mas yang berkacamata. Perkenalkan, saya Faisal dari Ramadhan. Saya dipanggil Faiz dari SMP 12. Oke. Sampingnya? Perkenalkan, nama saya Zara Sendra Arasyik, bisa dipanggil Ersan, saya dari SMP 12. Oke. Perkenalkan, nama saya Dudara Nabusra, bisa dipanggil Nugi dari SMP 12. Oke. Jadi kalian kemarin sudah bertemu dengan layanan dengan Pak Krisna. Nah, kali ini layanannya bersama saya dan itu terkait peraturannya itu lebih sama. Nanti ada sekitar 40 menit kita dalam layanan ini. Ada 40 menit. Nah, nanti kalau semisal dirasa ada kekurangan nanti kita tambah dan kita lengkapi menjadi 60 menit gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Oke. Sebelum kita beranjak lagi, kemarin pas udah bertemu sama Pak Krisna, kira-kira apa aja yang kalian sudah bahas? Coba ada yang bisa menjelaskan? Agresif. Agresif itu apa? Coba jelaskan Mas. Agresif itu kayak Apa? Beraktif, betul. Perbuatan. Perbuatan ya. responsi, apa emosinya kurang terkontrol. Ya, emosinya meluap-luap, tidak terkontrol. Terus apa lagi kemarin? Udah belajar sama Pak Krisna. Tidak beraturan. Terus faktornya apa aja kira-kira? Diganggu, Bercanda. Bercandanya terlalu berlebihan. Iya. Terus pisang, Jahil, jahil. Terus apa lagi? Setelah emosi paling sering, kurang sabar. kurang sabar. Terus darah tinggi, darah tinggi. Terus
apa lagi? Setelah pengertian tadi kan kita udah membahas tentang pengertian. Jadi kalau agresif itu sikap yang terlalu berlebihan terhadap mensikapi segala sesuatu seperti itu. Terus tadi udah ada faktor-faktornya karena dia jahil, terus apa lagi tadi? Kurang sabar, emosional, emosinya kurang terkontrol. Terus ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya bad mood. Mood. Terus Jadi raut mukanya raut mukanya terlihat. Apa lagi? Raut muka itu. Iya. nada bicara, Ada bicaranya, buatannya. Jadi banyak ya orangnya. Jadi intinya sikap agresif itu akan menjadikan perilaku fisik. Nah, kalau kita enggak batasi mulai dari sekarang. Setelah kita merecall kemarin yang sudah kita pelajari, yang sudah kalian pelajari bersama Pak Krisna. Setelah ini saya akan masuk ke pertemuan inti. Jadi nanti kalian saya arahkan untuk bermain peran. Nah, sebelum itu dalam sesi layanan konseling ini, Ibu ingatkan lagi bahwa ada beberapa hal yang perlu kalian pahami lagi, perlu kalian ingat-ingat lagi. Ada yang namanya asas. Dalam konseling itu ada yang namanya asas. Kemarin sudah disampaikan sama Pak Krisna, kira-kira apa aja asasnya? Ada yang ingat? Jadi asas itu hal-hal yang perlu kerahasiaan, keterbukaan, lagi ada yang namanya asas persoalan. kenormatifan. Jadi apa? Jadi yang pertama ada asas kesukarelaan. itu Betul kan? Sukarela. Dan kira-kira kalian di sini ada yang maksa nggak? Nggak kan? Sukarela kan di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang sudah kita diskusikan hari ini di ruangan ini, ya cukup untuk konsumsi pribadi kita masing-masing. Jangan sampai keluar ke teman-teman. Ya nanti kalau misal di kelas, oh kalian tadi dipanggil sama kakak PPL itu ngapain ya? Kita diskusi aja, gitu ya. Gak perlu kalian ceritakan detailnya. Betul, karena ada yang namanya asas kerahasiaan. Terus yang ketiga itu ada yang namanya asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini hal-hal yang perlu kalian patuhi, seperti tadi kontrak layanannya, terus sikap yang perlu kalian terapkan dalam layanan konseling ini. Terus yang terakhir ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, jadi semua hal yang pernah kalian alami, pengalaman kalian nanti kalian ceritakan aja. Nggak perlu ada seperti itu. Oke. Itu ya terkait asas ya, paham ya? Oke. Yang selanjutnya itu kita akan beralih pada yang namanya pendekatan. Jadi dalam setiap sesi konseling itu ada yang namanya pendekatan. Pendekatan ini apa sih? Pendekatan ini itu termasuk dalam sebuah solusi yang ditawarkan dalam layanan konseling yang untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kalian. Gitu. Nah, dalam sesi konseling ini kita memakai yang namanya pendekatan behavior. Nah, behavior ini apa sih? Nah, ini nanti kaitannya dengan bermain peran. Jadi kita langsung fokusnya pada perilaku seperti itu. Nah, bermain perannya nanti saya bagi, ada yang menjadi yang pro, ada yang menjadi yang kontra, dan yang satu jadi pengamat. Nah, Mas yang ada di sebelah saya nanti jadi di sebelah saya nanti menjadi yang kontra.
yang jadi orang berperilaku agresif gitu. Terus yang di sebelah saya nanti jadi pengamat, itu ya Mas. Siapa nanti namanya? Mas Nuki. Terus yang kedua nanti menjadi penengahnya. Pada saat teman-temanku ini nanti bertengkar, ini kan hanya bermain peran ya, bertengkar. Nanti kalian berdua jadi penengahnya, gitu ya. Hah? Ya betul, penengah di tengah-tengah. Pro dan kontra. Di antara proses Saya gitu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita rolling. Kamu nanti yang jadi penengah, terus nanti yang pas dua ini nih, di pas dua ini jadi pro-nya, yang satu nanti jadi pengamat. Ya, aku loh pengamat. Enggak, maksudnya di pertemuan selanjutnya kita rolling. makanya ubinya itu jangan bebas. Fokus ya. Itu ada yang ditanyakan dulu? Yang ditanyakan? Ininya langsung Maaf ya. Oke. Pak, tadi kan saya sudah sampaikan terkait pembagian perannya. Yang jadi Alver siapa, yang jadi Rati siapa. Saya sudah sampaikan, terus yang jadi pengamat siapa. Nah, kali ini kita akan praktek bermain peran secara langsung, biar tahu sudut pandang dari masing-masing kalau mendapati perilaku agresif itu rasanya gimana, gitu ya? Oke, jadi tim pro dan tim kontra sama yang satu pengamat. Yang pengamat boleh duduk di sini Mas. Oke. Nah, jadi tim pengamat ya, mengamati teman-teman yang bermain peran, gitu ya. Oke. Bisa kita mulai? Sudah paham? Mau ditanyakan? Oke, yuk bisa dimulai. Apa sih kamu single-single, jangan single-single dong. Amma biarin sih. Woi, jangan diludah-ludah. Udah, kalian tuh bisa nggak sih nggak usah teriak-teriak, telinga aku sakit. Ya itu kebiasaan banget sih tadi orang. Orang di sini kamu remaja. Kamu itu bodoh, Fer. Kamu itu bodoh, Vi. Kamu itu gak sadar kalau kamu sering main tangan. Iya, kamu tuh bisa nggak sih nggak usah main tangan, sakit tahu. Udah. Semuanya udah. Apa yang sebenarnya terjadi sama kalian tuh kenapa? Kok sampai main tangan tuh kenapa? Coba jangan apa-apa masalah tuh langsung pakai emosi, langsung pakai kamu lawan fisik. Kasihan dong. Aku capek dulu sama Alver. Aku diem digangguin. Aku diem dikira takut. Terus? Iya, aku setuju sama Raffi. Kan aku cuma bercanda, Bu. Oke. Sekarang saya paham. Jadi kalau dari Raffi dia itu nggak suka ya kalau digangguin. Tapi Alver hobinya Bercanda. Coba sekarang saling mengungkapkan aja perasaan masing-masing. Sebenarnya apa yang membuat kesal? Coba kamu ungkapin ke Alver. Bercanda boleh tapi jangan berlebihan. Ya biasa aja sih kan, cuma bercanda. Bercanda itu ada tempatnya anak-anak semuanya. Jadi enggak serta-merta emosi kita langsung main juga. Apakah ini dibenarkan? Coba dari teman-teman yang lain, apa itu dibenarkan? Tidak kan? Terus kalau semisal kita bercanda gangguin temennya, senggol-senggol, tapi setiap hari, coba kamu Mas yang digituin, suka nggak? Kalau kamu lagi serius mau ngerjain soal nih, suka nggak kira-kira? Nggak suka, Bu. Itulah yang dirasakan Mas Raffi, kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa saling tahu isi perasaan masing-masing. Kalau kamu nggak suka digangguin, kalau kamu nggak suka kalau si Raffi main tangan. Jadi alangkah lebih baiknya ya jangan mengganggu satu sama lain biar nggak menyebabkan konflik. Karena kalau ada, nggak mungkin setiap konflik itu ada sebab akibatnya, gitu ya. Oke. Pengamatnya coba Mas. Coba kamu tanggapi apa yang sudah teman-teman lakukan. Coba. Apa? Jadi perilaku agresifnya itu seperti apa? Coba kamu jelaskan.
Tadi gimana yang ini aja yang sudah kamu lihat aja. Kira-kira gimana? Kira apa? Kamu itu ngamati kayak Mas? Ngamati. Oke, setelah kita bermain peran tadi, kan ada orang pengamatnya. Kita sekarang coba tanyakan kepada pengamatnya setelah kalian bermain peran. Coba Mas, sampaikan. Kira-kira apa aja yang sudah kamu amati tadi? Bercanda tapi tidak berlebihan. Karena sikap agresif dapat menimbulkan konflik satu sama lain. Oke, setelah sesi bermain peran ini nanti kita akan diskusikan bersama-sama ya. Jadi kembali ke ruang BK. Oke, ya. Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah sesi kita tadi di awal kita pembukaan, terus kita tadi sudah bermain peran bersama-sama, dan sekarang terlihatnya waktu kita sudah lebih dari 30 menit ya, karena kesepakatan kita tadi 30 menit. Karena ini masih ada sesi diskusi, apakah kalian menyetujui kalau kita maksimalkan jadi 60 menit? Ya. Kita maksimalkan dulu ya. Oke. Setelah sesi bermain peran, kira-kira coba kalian ungkapkan satu berpendapat gimana perasaannya dan apa kira-kira hal yang menunjukkan dari sikap agresif itu sendiri. Coba dari Mas Nugi. Boleh, Mas Nugi. Apa dari Mas Dian ini dulu? Enggak, dari sana. Karena lebih Terus. baik. Kamu dulu juga. Ya, Ya, pada aja. akhirnya agresif itu perbuatan yang kurang baik. Karena apa? Karena ya bisa menyebabkan sakit hati orang, terus luka fisik, sama apa ya? Peteng. Terus bisa Apalagi ya melukai melukai hati Melukai hati dan ya. bisa. Oke, coba dari Mas Reva. ini, Mas Reva, coba kira-kira apa? Apapun yang sudah kamu kan kamu tadi bermain peran juga kan? Ya. Nah, coba ungkapkan kira-kira apa? Tadi Sikap agresif itu tadi apa dampaknya? Lagi juga. mungkin udah ini Oke, aja. lanjut Mas Faiz. Apa dampak dari perilaku agresif bila kita melakukannya secara terus-menerus? Bisa musuhan. Bisa suap. Jadi hubungan antar sesama itu menjadi tidak baik, tidak akur gitu lagi. Terus Silaturahmi terputus. tuh silaturahmi terputus. Saya dampak dari perilaku agresif itu bisa menimbulkan konflik. Oke, kalau Masnya, yo coba ungkapin. Kira-kira apa dampak buruk Karena membuat hubungan menjadi renggang. Lihat dulu. Terus Menjadi konflik satu sama lain. pertengkaran gitu ya. Oke. Pada intinya hubungannya tidak saling sapa. Apa? Jadi intinya dampak buruk dari sikap agresif bila kita terus menerus tetap melakukannya itu akan menjadi tidak baik. Contohnya kalau kita sering mengganggu teman, otomatis teman yang kita ganggu itu kan jadi malas sama kita. Iya nggak? Bener nggak? Itu hal-hal sederhana sebenarnya, jadi hal-hal sepele kita ganggu, kita senggol-senggol atau kita tarik-tarik bajunya, itu kan hal sepele ya. Tapi kalau orang yang bersangkutan tidak berkenan, ya efeknya nanti
jadi hubungannya tidak baik. Nanti akan dicap menjadi orang yang jahil, orang yang nakal, nggak mau dia nggak mau berteman kan. Itulah dampak buruknya. Terus kira-kira sikap apa yang akan kalian ini lakukan setelah tahu nih dampak buruk dari sikap agresif? Apa kan? Coba. Betul sekali. Ya. Bercanda ya bercanda Pak. Rasa sabar. Sabar. Sebenarnya nggak mengulangi kegiatan atau perlakuan agresi. Jadi setelah kalian tahu nih dampak buruknya, nanti efeknya di kemudian hari, ini kan kalian sudah tahu ya kok karena seluruh kegiatan, seluruh perilaku kita itu ada sebab akibatnya. Kalau kita nakal ya nanti intinya kita yang nggak punya teman. Oke, mungkin itu ya. Ini Mas Ugi ada pesan? Apakah ada yang ingin disampaikan dulu? Ada. Yuk. Ada Mbak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait cukup perilaku agresif dulu. Kita sambung ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan bermain peran lagi. Jadi bisa saling merasakan. Kalau aku kalau aku berperilaku agresif itu rasanya gimana? Kalau aku dijahilin itu seperti apa? Jadi bisa saling merasakan gitu. Nanti kita rolling ya di pertemuan selanjutnya karena mengingat waktu yang terbatas seperti itu. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini karena tadi awal kita berdoa, jadi alangkah lebih baiknya juga kita tutup dengan berdoa. Oke, coba Mas dipimpin doanya sama-sama. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Doa persilakan. Oke, alhamdulillah sesi pelayanan konseling kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya dan yang buruk-buruknya ditinggalkan. Saya cukupkan, apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.